ilmu itu kada akan masuk kepada hati yang tinggi, hati yang sombong. Nah kalau sudah ini pendengarnya tawadhu, pendengarnya ini ikhlas karena Allah, yang menyampaikan ini orangnya ma'zun dapat izin, nah insya Allah akan jadi ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu was-samanuna ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-184 dari al-hikamil ataiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Man udhina lahu fit ta'bir hasunat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa julliyat ilaihim isyaratuhu. Yang artinya man udhina lahu fit ta'bir, barang siapa yang diberikan izin baginya pada mentakbirkan, menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka baguslah pada pendengaran makhluk ibaratuhu, ibaratnya orang yang diizini tersebut, dan jelaslah kepada mereka itu isyaratuhu, isyaratnya. Nah para muhibbin rahimakumullah, ada perbedaan antara ibarat dengan isyarat. Jadi suatu perkataan yang dimaknai dengan makna yang zahir, makna yang dekat, maka itu disebut ibarat. Apabila perkataan itu dimaknai dengan makna yang batin atau makna yang jauh, namun ada persesuaian dengan makna yang dekat, maka itu disebut adalah isyarat. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Nah, itu kalau ibarat maka artinya adalah Allah yang menurunkan dari langit air, maka berisilah lembah-lembah itu dengan kadarnya. Nah, apabila dimaknai seperti itu, maka itu namanya ibarat. Allah yang menurunkan air dari langit, maka air itu berkumpul di suatu lembah, maka seapa besarnya lembah itu, seitulah isinya air. Artinya makin besar sumurnya, makin banyak airnya. Nah itu ibarat. Adapun isyarat, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha, Allah yang menurunkan ilmu, Allah yang menurunkan Al-Quran, maka mengalirlah itu ilmu, itu Al-Quran di dalam hati manusia dengan kadar hati tersebut. Nah itu ngarannya, itu namanya dimaknai dengan isyarat. Nah orang yang diberi izin dalam menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka baguslah di pendengaran para pendengarnya ibaratnya, dan jelas kepada mereka itu isyaratnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, alamatul ma'zun bi ta'bir ilmil qaum ay yakuna kalamuhu mafhuman maqbulan muta'assiran bi qulubis sami'in wa in takallama bi kalamin wajizin khafif
li'anna kalamahu maksuun bil anwar. Tanda orang yang diberi izin. Masdarul izinnya, tempat timbul izinnya itu bisa dari guru pembimbingnya, syekh mursyidnya yang memberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu, atau bisa pula izin langsung dari Allah melalui alamat-alamat tanda-tandanya. Nah, alamat orang yang diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kaum sufi, bahwa adalah perkataan orang itu mafhuman, dipaham. Uraian orang itu dimengerti, diterima, berbekas di hati para pendengarnya, sekalipun dia berkata-kata dengan perkataan yang singkat, ringan, sederhana, tetapi orang mengerti, orang paham, dan berbekas di hati mereka. Itu tanda bahwa yang menguraikan ilmu itu adalah al-ma'zun, orang yang diberi izin untuk menguraikannya. Nah, kenapa demikian bisa dipaham, bisa diterima, bisa berbekas di hati pendengarnya? Li'anna kalamahu maksuun bil anwar, karena ungkapan orang tersebut, karena keterangan dari orang yang diberi izin itu maksuun bil anwar, dibalut, diberi pakaian dengan pakaian cahaya-cahaya yang bisa masuk ke dalam hati para pendengarnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini hikmah yang 140, 84, 85 masih berhubungan dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-ma'zun bit ta'bir la budda ay yakuna mukhlishan bi ta'birih. Orang yang diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu, khususnya ilmu-ilmu sufi, orang yang menguraikannya itu, yang dapat izin tersebut, ayyakuna mukhlisan, bahwa dia mesti ikhlas, bita'biri, pada menguraikannya itu. Orang yang diberi izin itu pasti orangnya mukhlis, orangnya ikhlas dalam menyampaikan ilmu-ilmu. La yarumu riyasatan walad dunya wala yas'alu ajra. Nah, dia tidak mengharapkan, tidak menghendaki kedudukan, tidak menghendaki duniawi, dan tidak minta upah dalam hal menyampaikan ilmu-ilmu tersebut. Nah, dia mukhlis karena Allah semata. Qala ta'ala hikayatan an Nuhin alaihi salam, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku tidak minta atas kalian atas tablik itu malan, harta. Aku tidak minta upah menyampaikan risalah Allah itu. In ajriya illa 'ala Allah, tidak ada pahalaku melainkan atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diberi izin menyampaikan, menguraikan ilmu-ilmu tersebut, orang ini mesti mukhlisan, mesti ikhlas, tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan kedudukan duniawi dan lain-lainnya. Sebagaimana contoh Nabi Nuh alaihi salam. Nah, yang pertama itu ayyakuna muhlisa wa ayyakuna mutawakkilan 'ala Allah wa la yahrisu illa 'ala ada'i amanati tabligh. Orang yang diberi izin menyampaikan ilmu, bahwa dia itu bertawakal atas Allah dan dia tidak ada keinginan melainkan hanya menunaikan amanah menyampaikan ilmu. Ilmu ini kan mesti disampaikan.
Jadi mereka menyampaikan ilmu itu kepada makhluk, kepada manusia, tidak ada tujuan lain selain adalah menunaikan amanah itu, menunaikan amanah. Wa ayyakuna harisan ala hidayatis sami'in. Orang yang diberi izin untuk berdakwah, diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu itu, dia mestinya ingin bahwa pendengarnya itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi izin untuk menyampaikan ilmu, orang tersebut harisun, sangat ingin bahwa pendengarnya itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakuna mukhatiban 'ala as-sami'in biqadri uqulihim. Orang yang diberi izin menyampaikan ilmu itu bahwa dia adalah menghitab kepada pendengarnya dengan kadar akal mereka. Dia akan menyampaikan ilmu-ilmu sesuai kemampuan para pendengarnya untuk mencerna, memahaminya. Yang kelima, wa ayyakuna mustaqima, bahwa dia adalah istiqamah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu tanda-tanda orang yang ma'zun, yang diberi izin untuk menyampaikan ilmu-ilmu kepada makhluk, kepada manusia, wabil khusus ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kaum sufi itu. Summa qala al-imam bil hikmatil khamisah was samanin ba'dal mi'ah. Kemudian melanjutkan Imam Ahmad ibnu Athaillah pada hikmah yang 185. Rubbama barazatil haqa'iq maksufatal anwar idza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Kadang-kadang timbul itu ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu sufi, maksufatal anwar, tertutup cahayanya. Ini sebenarnya ilmu-ilmu hebat nih. Ini ilmu-ilmu hakikat. Tetapi ilmu-ilmu itu maksufatal anwar, tertutup cahayanya. Apabila tidak diizinkan bagi engkau pada itu hakikat menyampaikannya. Ilmu sebenarnya bagus. Ilmu ini sebenarnya mulia. Cuma karena disampaikan, diterangkan oleh orang yang tidak dapat izin untuk menerangkan itu, maka akhirnya ilmu ini maksufah, tertutup. Akhirnya disalahpahami. Jadi salah paham. Belajar ilmu yang mestinya mendekatkan diri kepada Allah, belajar ilmu yang mestinya menambah cinta, menambah takut kepada Allah, cuma karena salah dalam penyampaiannya, akibat yang menyampaikan tidak diberi izin menyampaikan itu, akhirnya orang belajar ilmu ini menambah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabnya disampaikan itu juga. Cuma yang satu yang menyampaikan dapat izin, sehingga uraiannya itu bercahaya, masuk ke hati pendengarnya, dipaham, berbekas. Yang satu kitabnya itu juga dibaca, tapi yang menyampaikan ini man lam yu'zan, orang yang tidak diberi izin. Nah, lalu pendengarnya akhirnya salah paham dengan ilmu itu, karena maksufatul anwar tertutup cahayanya. Banyak demikian terjadi pada kita. Belajarnya kitab ini, tapi sekali belajar itu kada bisa sembayangan lagi. Yang belajarkan Darun Nafis. Kitabnya kitab mulia, ilmunya ilmu mulia. Tapi karena yang menyampaikan ini ghairul ma'zun, yang tidak dapat izin, akhirnya jamaahnya yang dulunya taat kepada Allah jadi jauh kepada Allah. Dulunya rajin sembahyang, kada bersembayangan lagi. Yang satu kitab Darun Nafis juga, tapi gurunya ini ma'zun, yang diberi izin mengajarkan. Akhirnya apa? Nah, para jamaahnya tambah taat kepada Allah, selalu musyahadah kepada Allah. Nah, kitabnya sama, cuma karena ini ada yang ma'zun menyampaikan, ada yang ghairul ma'zun.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Man lam yu'zan lahu fit ta'bir fa kalamuhu zulmah ghairu mafhum wala maqbul wala yata'assaru fi qulubis sami'in. Orang yang tidak diizinkan baginya untuk mentakbir, mengibaratkan, menguraikan ilmu-ilmu sufi. Orang ini kada dapat mandat lagi. Ini mengangkat dirinya seorang. Nah, karena bisa membaca, bisa menerjemahkan, buka belajaran tanpa ada izin. Orang yang tidak diberi izin baginya dalam menguraikan ilmu-ilmu itu, maka perkataan orang itu zulmah, gelap, maksufah. Gerhana itu kan gelap. Zulmah, ghairu mafhum, kada dipaham, dan kada diterima, kada berbekas di hatinya, di hati jamaahnya, pendengarnya. Karena orang ini ghairul ma'zun, kada diizini. Walidzalika qad yatakallamul insan bihikamin wa haqa'iq ma'a fasahatin wa balagatin wa tazyin. Lakinnahu maksufatul anwar laisa bihi halawah wala qabul. Oleh karena demikian terkadang menerangkan seseorang, menjelaskan seseorang dengan hikmah-hikmah, hakikat-hakikat, dia jelaskan, dia terangkan dengan lihai, dengan fasih, dengan balagah, dengan kata-kata yang mantap, yang berhias. Tetapi tertutup cahayanya. Tidak ada pada keterangannya itu manis, tidak ada diterima. Nah, sababu dzalik, sebab demikian itu adamul izni bit ta'bir, karena orang ini belum ada izin untuk menguraikan ilmu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lain kita belajar nahu, saraf, itu kan jadi seorang berizin gak kadakah kalau bisa lajari ilmu bahasa Arab. Qala artinya berkata, daraba artinya memukul, bisa ajarkan, kada jadi masalah. Tapi kalau urusan ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu sufi, ini orang yang mengajarkan mesti orang yang di bawah bimbingan dari syekhnya, dari gurunya. Nah, kalau sudah dapat izin untuk menyampaikan, nah, maka orang inilah yang bisa menyampaikan ilmu tersebut yang bermanfaat dengan jamaahnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila seorang yang menyampaikan ilmu-ilmu kaum sufi itu sudah ma'zun, sudah diberi izin, maka uraian orang ini sudah dihiasi dengan cahaya. Tinggal lagi yang jadi masalah adalah sami'in, pendengarnya ini. Tinggal lagi pendengarnya. Karena lampu bagaimanapun terangnya kada akan berguna bagi orang yang buta. Tolong, berapa watt saja hendak lampu, kada melihat. Kayak apa aja nyaringnya, orangnya tuli kada mendengar. Nah, kayak apa aja haratnya kata-kata orang yang diberi izin menyampaikan ilmu itu, bagaimanapun cahayanya, tapi kalau pendengarnya ini buta tuli, ada artinya. Nah, jadi untuk menerima ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping yang menyampaikan ini orangnya ma'zun, yang diberi izin, pendengar ini pun mestinya orangnya satu ikhlas. Kalau menuntut ilmu itu kada ikhlas, ilmu kada mau masuk ke telinga aja kada, apalagi ke hati. Ke telinga aja kada, apalagi ke hati. Kalau orang menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Talabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Kami menuntut ilmu kada karena Allah, kada mau ilmunya beparak. Fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Nah, jadi kalau hendak menuntut ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang ingin dicintai oleh Allah, ikhlas syaratnya menuntut ini. Bukan hanya yang menyampaikan ikhlas, tapi yang mendengar pun mesti ikhlas. Bila kada ikhlas, kada masuk ilmu.
Masuk bisa juga kada menuntung. Ma'ala alang. Nya kada ikhlas. Nya menuntut ilmu ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuannya kada tercapai nya ampih nuntut ilmu. Orang nuntut ilmu sambil berdagang. Dagangannya kada payo lagi nya ampih nuntut ilmu. Apa berdagang? Karena tujuannya ilmu tuh berdagang. Ini kada akan masuk ilmu-ilmu yang seperti itu. Karena sudah niatnya sudah kada ikhlas karena Allah. Ada kepentingan-kepentingan lalu menuntut ilmu. Kepentingannya habis ya nuntut ilmunya. Hati pun caleg-caleg kebanyakannya tuh. Hendak calonnya nuntut ilmu. Nah, sudah jadinya kada lagi karena itu yang ditujunya. Nah, umumnya karena kada ikhlas. Ilmunya kada masuk. Tujuannya sudah lain dari awalnya. Nah, ikhlas pertama. Yang kedua, yang utama, tawadhu. Mesti tawadhu. Ilmu itu kada akan masuk kepada hati yang tinggi, hati yang sumbuh. Nah, kalau sudah ini pendengarnya tawadhu, pendengarnya ini ikhlas karena Allah, yang menyampaikan ini orangnya ma'zun dapat izin, nah insya Allah akan jadi ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi perumpamaan para ulama bahwa hati itu adalah hati yang rendah. Itulah tempat berhimpunnya, terkumpulnya rahmat Allah. Hati yang rendah, tempat terhimpunnya rahmat Allah, tempat terhimpunnya ilmu di hati yang rendah. Sebagaimana banyu hujan akan terhimpun, akan terkumpul di dataran yang paling rendah. Di gunung maulah banjir kada mau. Nya banyu 4 lalu aja turun ke bawah. Nah, orang yang hatinya tinggi, ilmu tuh 4 lalu aja. Kamana tak kumpulnya orang yang hati paling rendah. Orang yang paling tawadhu. Dalam satu majlis kebaikan, majlis zikir, di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Majlis zikir, majlis ilmu, turun rahmat Allah. Tapi kamana turunnya rahmatnya, kumpulannya? Siapa di antara jamaah itu hatinya yang paling rendah, itulah terkumpulnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya tinggi 4 lalu aja rahmatnya itu. 4 lalu. Terkumpulnya ke hati yang rendah. Nah, ilmu pun demikian. Nah, jadi untuk dapat ilmu, 1, ikhlas karena Allah menuntut ilmu. 2, ada kibir, ketiadaan sombong di dalam hati. Insya Allah akan dapat ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke 186 insya Allah taala.